Hari ini mungkin Temanya apa ya malam hari ini ya? malam hari ini kira-kira kita berkaitan dengan belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Ya. Jadi gini, Nah, saya mau langsung bertanya nih sama Pak Novi dan Bu Emma. Jadi mungkin ada beberapa di rumah, teman-teman di rumah yang mengalami juga seperti kami gitu. Karena kami kan mempunyai 2 orang anak. Waktu sebelum terjadinya COVID kan mereka belajar di sekolah, rutinitas mereka di sekolah. Mereka setiap pagi bangun, berangkat sekolah, lalu selesai sekolah, mereka kembali ke rumah. Nah, saat ini kan pemerintah kita kan karena kasus COVID ini kan, pemerintah kan akhirnya kita semua sekolah diliburkan dan wajib sekolah dari rumah. Nah, kami menghadapi kendala nih di keluarga kami. Anak kami yang tadinya disiplin, bangun pagi, berangkat sekolah, segala macam, tapi setelah sebulan ini tuh dia tuh kayak males-malesan gitu. Ditambah ada kekurangan yang dialami anak saya. Contoh misalnya, mungkin waktu dia sekolah daya tanggapnya lebih baik dibandingkan sekarang udah sebulan sekolah di rumah, ternyata ada daya tanggapnya itu berkurang Pak Yos. Nah, gitu ya. Kira Bu Nadia mau menambahkan? Ya, jadi mungkin Pak Novi kan juga punya Yoel sama Darlin nih di rumah ya kan, yang notabene mereka juga belajar dari rumah ya. Ngalamin nggak tuh seperti itu? Atau mungkin ada kiat-kiat apa menghadapi mereka? Silakan Pak Novi. Terima kasih, salam buat semuanya, Koyos dan Pak Adam dan istri dan saudara-saudara yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Puji Tuhan, yang kita alami hampir sama semua kan, terutama bagi keluarga yang sudah memiliki putra-putri yang bersekolah, yang diwajibkan untuk bersekolah di rumah karena memang kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Untuk yang boleh saya bagikan dari pengalaman kami, ya. Memang anak-anak itu sudah terbiasa atau memiliki habit bangun pagi jam sekian, kemudian mempersiapkan sekolah untuk berangkat ke sekolah jam sekian, dan kemudian berada di lingkungan sekolah itu dari jam sekian sampai jam sekian. Ya. Itu tiap hari berulang-ulang. Jadi semacam kebiasaan itu sudah terbentuk di situ. Kemudian mereka antusias belajar karena mereka harus bertemu dengan rekan sebaya mereka, kemudian ketemu dengan bapak ibu guru, kepala sekolah dan lingkungan, ada satpam, ada cleaning service dan sebagainya. Mereka ada di dunia yang baru, ya. Karena di luar rumah yang mereka biasa tinggali. Mereka ada di situ sekian lama, kemudian ada sesuatu yang terbentuk dari mereka. Dari keseganan mereka kepada guru pun mereka menjadi lebih segan daripada dengan orang tua ya. Karena kenyataannya begitu kita alamin anak-anak yang sekolah di rumah itu, begitu kita ajari dengan pelajaran yang notabene juga pelajaran dari guru sekolah, juga ya. Yang di-share lewat HP atau media sosial atau gadget atau lainnya, ternyata perilakunya berbeda. Ya. Karena memang habit itu, kebiasaan itu sudah terbentuk. Jadi mereka menganggap bahwa di rumah itu dianggap sebagai hari libur. Hari libur yang bisa bangun siang. Nah, itu dia tuh yang kita alami tuh. Nah, itu membentuk ya perilaku mereka. Wah, besok saya masih libur. Secara langsung malam harinya kan mereka mikir, besok bisa bangun pagi, bisa bangun siang. Padahal pemerintah mewajibkan tetap belajar di rumah ya. Betul sekali. Ya. Bahkan ada jam-jam tertentu yang mungkin sekolah tertentu juga ada schedule-nya. Sudah menentukan jadwal hari ini harus mempelajari ini, harus menonton tayangan ini misalnya, harus mengikuti pelajaran yang di-share lewat HP, harus mengerjakan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Tapi pola itu
nggak bisa kita lalui dengan baik karena itu mungkin mereka sudah terbiasa dengan di luar hari sekolah, jam sekolah itu adalah hari libur gitu. Dan yang kami alami kebetulan karena anak saya itu masih kelas 2 SD, umur sekitar 9 tahun, tugas-tugas yang diberikan oleh guru sekolahnya itu tidak ada batas waktu, hanya hari ini kerjakan sampai ya kita ditunggu sampai jam 9 ya kalau nggak salah ya. 9 malam. Malam harus dikumpulkan lewat. Nah, itu yang kendalanya tuh, Pak Nofri, buat saya nih keluarga. Karena kebebasan waktu yang diberikan kepada sekolah melalui online itu, sehingga kan anak itu kan oke, start misalnya menonton, sekarang kan ada acara wajib untuk menonton di TVRI ya. Betul. Jadi kan itu kan terbagi tuh kelas-kelasnya. Iya, betul. Jam 8 sampai setengah 9 kelas TK atau TKB. Iya. Kelas setengah 9 sampai jam 9 itu kelas 1 sampai kelas 3 dan seterusnya kan. Iya. Nah, pada saat dia menonton, saya tetap saran, karena memang belajar di rumah, tetap harus melihat channel TV tersebut, TVRI. Nah, lalu setelah itu ada juga kan dari sekolah yang mengasih tugas juga. Tetapi betul kata Pak Novi tadi, itu dibatasi waktu sampai hari itu, tapi tidak ada waktu misalnya sampai jam 12 siang. Nah, itu bebas tuh, mungkin bisa sampai jam 8, jam 9 malam. Nah, kebanyakan anak-anak dia mengerjakan kayak anak saya nih, ngerjain nih. Jam 8, setengah 9 dia selesai, setengah 9 dia ngerjain paling lama sampai jam 10. Selesai, dia input, dia kirim ke gurunya via WhatsApp atau via apa. Selesai itu udah bebas. Nah, itu yang menjadi buat kami itu menjadi apa ya? Seperti ada sesuatu gak sih yang harus kita lakukan gitu, karena Apa ada sesuatu yang salah kayak gitu? apa ada sesuatu yang salah? Soalnya kan biasanya kan anak itu kan belajar di sekolah kan dari jam 7 sampai jam 1 misalnya. Ada istirahat berapa kali lah diselingin itu kan. Nah, semenjak belajar di rumah kan, mereka kan jam 8 sampai jam 10 lah kita taruh 2 jam. Setelah itu selesai. Udah, kebanyakan anak-anak paling main. Atau misalnya dikasih sama orang tuanya mengerjakan tugas rumah gitu kan. Selesai itu ya udah, jadinya anak-anak tuh merasa Kesannya tidak ada beban sekolah jadi. iya, kesannya tuh kayak anak itu jadi kayak males gitu ya. Santuy. Nah, itu gimana itu? Mungkin Bu Nadia menambahkan? Ini muncul ide, mungkin ada baiknya di rumah pun pakai seragam sekolah. Hah? Jadi Kalau di sekolah yang saya ngajar, itu diharuskan. walaupun di rumah. Iya, di foto. Jadi pakai seragam Mungkin kita sekolah. bisa coba itu. Hari Rabu pakai baju pramuka, tetap. Nah, Iya. Oke. gimana Pak Novi? Ya, memang karena itu ya mindsetnya udah terbentuk bahwa hari besok itu ada hari libur, walaupun notabene Masih hari libur. itu ya mau nggak mau kita menyiasatinya memang karena di dalam rumah itu adalah pendidikan informal ya. Sementara di sekolah itu kan pendidikan formal. Pendidikan formal itu kan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, harus berangkat jam 7 pagi, telat, ada sanksi dan sebagainya, misalnya telat bayar SPP pun harus ada sanksinya dan sebagainya, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Sementara di rumah kita kan ada kelonggaran karena memang rumah itu bukan dalam Ada free will ya Pak. Karena dianggapnya bukan ruang sekolah ya. Iya. Bukan ruang belajar. Di samping itu juga anak-anak tuh cenderung lebih segan kepada guru ya daripada kita saat kita didik untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan sama Bapak Ibu guru. Begitu selesai ya mereka anggap ini bukan jam sekolah kok, ini jam di rumah kok. Saya bebas ngerjain apapun, mau tidur lagi atau mau makan lagi. Ya karena memang berbeda dunianya. Dunia di rumah maupun di sekolah, suasananya itu memang sudah terbentuk seperti itu. Ada ya, kiat-kiat nggak tuh kira-kira dari Pak Novi? memang agak susah karena kita bukan sebagai guru, walaupun di rumah itu kita sebagai orang tua pun ikut mendidik anak-anak, tapi kapasitas kita sebagai seorang pengajar itu memang berbeda dengan guru yang ada di sekolah itu ya. Jadi tetap kita berikan semacam kedisiplinan, jam sekian harus kerjakan soal, jam sekian
istirahat, makan dan sebagainya, melakukan aktivitas mereka bermain. Jam sekian mulai lagi. Dan biasanya mereka nagih untuk main game. Saya sudah mengerjakan PR nih. Nah, berarti Ayah. kan waktu belajarnya kan durasinya cuma berapa jam tuh? Betul. Dibandingkan dia di sekolah kan? Ya. Nah, itu mengakibatkan jadi anak saya tuh kayak menurun gitu loh daya ingatnya gitu. Karena berapa minggu lalu sempat mengalami nih kami, anak saya tuh begitu saya tanya dia lupa gitu loh. Padahal dia tuh yang saya tahu ya, dia tuh luar biasa gitu. Kok tiba-tiba setelah sebulan di rumah ini kok dia jadi lupa, walaupun cepat di jawabannya itu tetap benar gitu. Cuman ada durasi tuh yang dia harus berpikir gitu, harus ingat gitu loh. Iya, Yang biasanya kan kalau ditanya langsung cepat gitu. Nah, itu yang kami hadapi. Makanya saya akhirnya lebih fokus untuk di rumah itu, lebih fokus untuk mendidik anak gitu loh. Nah, ada tips nggak buat saya, mungkin keluarga di rumah juga yang mengalami hal seperti ini? Ya, karena kan bener kan, awal-awal waktu mulai belajar di rumah kan ada tuh broadcast kan tentang cerita anak nih, ceritanya katanya, waduh, lebih enak di sekolah dibandingkan di rumah karena ibu saya lebih galak ternyata dari guru gitu kan. Sempat ada kan broadcastan itu kan? Banyak. Ya, ada meme-nya tuh. Ada, betul. Makanya guru-guru di sekolah ya pada bilang begini, nah tuh rasain tuh ngedidik anak kayak apa. Kan kadang-kadang guru, orang tua kadang suka menyalahkan guru betul. ketika melihat anaknya gini. Nah, kita mau tanya nih sama Bu Emma nih sebagai guru, gimana mengatasinya nih untuk pada saat ini anak-anak harus belajar di rumah. Iya, baik, terima kasih. Shalom buat saudara jemaat yang di rumah yang menyaksikan kita. Pada dasarnya memang ketika anak-anak itu pulang ke rumah, biasanya selama ini sudah terpola kegiatan mereka full di luar, pulang kembali ke rumah adalah untuk beristirahat. Itu satu. Nah, di saat itulah anak-anak itu kemudian terpola dalam pemikirannya, aku pulang ke rumah, kegiatanku sudah selesai, ada sekolah-sekolah yang full day, mereka PR sudah mengerjakan beserta diskusi kelompoknya. Ketika pulang ke rumah, mereka tahu sudah terbiasa pulang ke rumah itu adalah beristirahat, santai, dan menikmati bersama keluarga, entah aktivitas apa. Nah, kemudian beralih seperti ini, pemerintah menganjurkan untuk anak-anak justru belajar di rumah. Nah, itu seperti yang suami saya ceritakan, anak-anak itu memang belajar durasinya hanya sedikit, selebihnya itu kita harus ngapain nih sama anak-anak, apa yang harus kita lakukan. Nah, pengalaman anak saya memang kadang susah-susah gampang. Hari ini mungkin gampang, besok mungkin betul, ya, tergantung mood anak ya berarti. Mungkin membuat bertingkah kembali, bisa jadi. Nah, biasanya yang saya lakukan sebenarnya proses pembelajaran, terutama untuk anak usia dini dan untuk anak-anak yang masih belum memahami pola belajar ya Pak ya. Kalau anak-anak SMA, SMP mungkin mereka sudah punya tingkat kedewasaan untuk mengerti bahwa mereka di rumah itu belajar, tapi kendala kita adalah anak-anak yang masih belum memahami apa itu belajar. Nah, itu poinnya juga. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai orang tua juga memahami bahwa proses belajar anak-anak tidak hanya sebatas tugas-tugas dan PR dari gurunya. Jadi, proses belajar anak-anak itu seperti berbagi tugas. Kemudian anak-anak belajar bagaimana kewajibannya di rumah. Dia harus membantu, tidak harus membantu seperti yang kita tuntut kepada anak-anak, tidak. Tapi anak-anak, ayo kamu, anak saya Joel, kamu bertugas membuang sampah. Anak-anak saya suka jijik, aduh jijik, ayo belajar, kita berbagi tugas. Berarti kamu lebih pada teamwork ya, betul, bekerja sama dalam keluarga ya. Iya, jadi kayak life skill atau kemampuan dasar. Jadi anak-anak pun proses pembelajaran memang bagi kita adalah tugas-tugas yang gurunya kirim secara online. Setelah itu anak-anak tidak ada kegiatan, tapi sebenarnya proses pembelajaran itu berlanjut seperti saya katakan tadi. Orang tua bisa melibatkan anak-anak dalam aktivitas rumah. Kemudian anak-anak bisa belajar berbagi pekerjaan. Kemudian mungkin dia ngepel atau pekerjaan ringan, ngelap
lap meja, lap kaca. Saya ada kirim video ya Pak ya. Ya. Nah itu ada salah satu kegiatan yang kita isi bersama anak-anak. Ayo kamu hari ini PR-mu sudah selesai. Kamu hari ini mau apa yang bisa membantu pekerjaan orang tua. Nah kita anggap itu adalah bagian dari pembelajaran tadi. Kita bisa eksplor seperti apa dari orang tua. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Pak Yos nih sebagai guru sama sebagai pemimpin rohani kita di sini. Jadi saya mau tanya gini Pak Yos, apakah peran orang tua pada saat ini kan baru kerasa nih Pak Yos. Selama ini kan saya sebagai orang tua, oh jam 7 dia di sekolah, ya udah berarti kan kita menitipkan anak kita ke sekolah. Betul kan? Sampai pada waktu dia pulang kembali, mungkin pada siang hari. Barulah dia kembali ke rumah, itulah menjadi tanggung jawab orang tua lagi. Apakah benar seperti itu Koyos? Makanya saya mau bertanya nih, apakah peran orang tua itu mungkin sangat diutamakan walaupun anak di sekolah? Ya, kita lihat dulu ini ya. Saya tadi Bu Emma berbicara itu, saya sempat ingat kurikulum 2013 itu sebetulnya sangat baik ya, karena di situ ada 4 poin, yaitu ada sikap spiritual, ada sikap sosial, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Ya, jadi sebetulnya udah kurikulum 2013 ini udah cukup lengkap ya itu ya. Cukup lengkap ya. Karena selama ini orang kalau ngomong pendidikan itu rasa-rasanya yang keluar di benak kita pertama kali itu adalah pengetahuan. Ya nggak? Betul, jadi kalau kita betul. ngomong pendidikan, Pengetahuan. Betul. Nah, padahal sebetulnya di dalam kekristenan kalau saya perhatikan, pendidikan itu bukan hanya soal pengetahuan, tapi bagaimana karakter dan watak anak-anak itu dibentuk. Nah, dari penelitian para ahli pendidikan yang bisa saya simpulkan, setiap orang itu mempunyai the golden time, ya, waktu emas, yaitu usia daripada 0 sampai 5 atau 6-7 tahun, 8 betul. tahun ya. Maka itu kalau kita perhatikan pendidikan orang-orang Yahudi ya, mereka itu sangat menekankan pendidikan di usia itu. Dan terutama pendidikan mereka yang paling utama adalah pengenalan akan Allah, Tuhan. Betul. Itu basic sekali. Basicnya. Sebelum mereka mempelajari pengetahuan yang Tentang dunia, tentang Tuhan dunia, dulu. mereka lebih dulu diceritakan tentang kebenaran. Tuhan, kebenaran dan tentang Tuhan. Jadi kalau saya boleh memberikan masukan ya, mungkin cara pandang kita sebagai orang tua terhadap pendidikan ini harus dirubah. Ya, karena Gimana tuh ngerubahnya tuh Pak Yos? ya kita harus memahami dulu kebenaran, bahwa kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan berikan, bahwa pendidikan itu sebetulnya sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua. Walaupun sekian persen diberikan kepada sekolah sebagai tanggung jawab dalam hal pengetahuan. Mungkin orang tua tidak bisa masuk ke sana terlalu jauh. Tapi secara keseluruhannya tanggung jawab pendidikan itu ada pada orang tua. Kita tidak bisa menyerahkan itu kepada sekolah. Sehingga orang tua di rumah pun harus menciptakan suasana belajar. Jadi belajar itu buat anak-anak harus ditanamkan bukan hanya di sekolah. Hari-hari ini saya perhatikan banyak loh anak-anak yang berpikir bahwa belajar itu jadi beban. Padahal belajar itu adalah salah satu daripada hakikat manusia. Manusia pembelajar, kita terus belajar. Jadi dalam suasana apapun, anak-anak itu memang dari kecil ya harus kita tanamkan bahwa hidup kita itu dari belajar dan belajar dan belajar. Nah, ketika mentalistik ini diterapkan, ya kebiasaan ini kita terapkan, apalagi firman Tuhan mengatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka demikianlah pada masa tuanya. Oh ya, Jumat yang lalu Bu Mimi menyampaikan juga dari kitab Ulangan ya bangsa Israel, bagaimana mengulang-ulang firman Tuhan itu ditaruh di tangan, taruh di pinggang, taruh di pintu dan lain sebagainya. Nah, jadi
dalam hal ini yang saya mau jawab adalah bahwa peranan orang tua itu adalah peranan utama dalam pendidikan. Tidak bisa dilepaskan kepada guru sepenuhnya. Nah, Berarti selama ini saya salah ya untuk mempercayakan pada saat dia sekolah kepada guru. Padahal harusnya Kontrol. saya sebagai orang tua tetap berperan. 100% tetap harus berperan. Harus Dengan berperan. cara apa? Satu, misalnya kita kontrol Ya. di sekolah. Kedua, mungkin kita melihat ininya dia di sekolah seperti apa, peringkatnya segala macam. Betul. Seperti itu ya. Dan Jadi bukan bukan hanya- yang lepas aja ke guru ya. Bukan hanya ngelepas ke guru, dan mereka harus tanamkan bahwa pendidikan itu bukan hanya pengetahuan, Ya. tapi sikap karakter mereka, pembentukan watak Kristen, terutama kita sebagai orang percaya, ya kita harus tanamkan bahwa pendidikan itu bukan hanya bicara pengetahuan. Apalagi belakangan ini ada penelitian-penelitian bahwa kesuksesan seseorang tidak diukur dari seberapa hebat pengetahuannya. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, jadi mungkin itu. Tapi dari video yang saya lihat dari Pak Novi sama Ibu Emma ya, cuma sayang bisa ditayangkan apa tidak nih, karena kayaknya belum sempat. Belum bisa ya. Cuma di video itu diperlihatkan bagaimana Joel, anak pertama mereka itu, bangun tidur, dilatih untuk membereskan tempat tidurnya. Terus ada saatnya mereka berlatih juga untuk mencuci piring dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan deh anak-anak remaja sekarang, anak muda sekarang. Mereka nyuci baju itu belum tentu loh. Males koyos. Iya. Pada males sekarang mah. Iya, apalagi mereka Kan udah ada laundry. Nah, apalagi ada laundry, apalagi Dengan promonya. ada pembantu di rumah, biasanya asisten rumah Maid, tangga. ya. Iya, seringkali ya udah itu seolah-olah tugas mereka, padahal itu satu hal yang sangat. Berarti yang perlu diingat teman-teman, kita sebagai orang tua, proses belajar di rumah itu yang dimaksud dengan dia membantu orang tua menjalankan tugasnya di rumah, Ya. itu bukan seakan-akan bukan mempekerjakan dia, Betul. tetapi itu proses belajar. Betul, Gitu, betul ya? betul. Proses belajar itu bukan hanya bicara pengetahuan. Ya, Bu Emma mau menambahkan sesuatu, silakan sebelum kita akhiri, Ya. karena waktu kita udah tinggal beberapa menit lagi. Memang waktu di sekolah itu lebih singkat dibandingkan bersama dengan orang tua. Nah, Itu, jadi memang kita guru pun tetap terbatas untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian. Tetap anak-anak Bapak Ibu adalah di tangannya Bapak Ibu yang mengarahkan mereka seperti anak panah di tangan Betul pahlawan. sekali. Jadi Bapak Ibu semua adalah para pahlawan yang mengarahkan anak-anak Bapak Ibu. Guru-guru memang dikatakan pahlawan, tapi pahlawan yang sebenarnya adalah kita orang tua. Pak Novi? Amin. Untuk membentuk membentuk karakter anak itu memang peran dari, ini kan programnya couple kan, Ya. couple itu pasangan kan. Ya. Kalau kita berdiri sendiri Nggak bisa. nggak bisa. Kalau istri sendiri nggak bisa tetap. Berarti harus ada kesepakatan ya antara suami dan istri ya. Betul. Suami istri harus ada bersatu dulu. kesepakatan kita. Coba tersenyum dulu Bu Nadia. Jadi suami istri harus bersatu dulu, saling merendah, ya saling bersamakan persepsi dulu ya. Ya. Dalam segala hal ini. Jadi saat kita membangun rumah tangga itu memang harus menata itu dari dasar. Kalau kita sudah komitnya sudah benar, otomatis apa yang kita mau teladankan ke anak-anak, karena tadi kan pengetahuan tidak hanya secara keilmuan, tapi secara sopan santun, Kehidupan attitude, kita sehari-hari, keterampilan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan harus memberikan teladan yang benar kepada anak-anak kita. Karena di era-era sekarang ini kita tidak bisa kita mengkhawatirkan keadaan seperti ini karena banyak anak-anak yang tidak bisa sopan dengan orang tua, Ya. berkata yang tepat di saat yang tepat tuh kita nggak tahu ya seperti saat ini. Tapi kita berusaha untuk mempertahankan iman kita yang kita bentuk antara suami istri itu supaya anak-anak juga ikut menuruti apa yang kita kerjakan atau meneladani apa yang kita kerjakan. Contoh, kita bangun pagi, pertama yang harus kita lakukan adalah doa bareng, baca Alkitab. Itu adalah dasar yang utama sebelum anak-anak itu mendapatkan ilmu. Karena memang ilmu yang terbaik itu memang datangnya dari hikmat dari Tuhan kan. Jadi selama belajar di rumah, anak-anak tetap bangun pagi dan
doa bersama di keluarga. Kalau di tempat saya bangun paginya jam 7. Mundur. Mundur dikit. Mundur dikit, itu ada Otomatis dispensasi. berarti ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Ya, tapi tetap untuk kewajiban beribadah harus kita jalankan. Bahkan saat kita mau istirahat pun kita harus kumpul dulu berdoa, baca Alkitab. Ya, kita tidak terlalu membebankan anak-anak untuk baca ini dan enggak, tapi baca yang sederhana supaya anak-anak itu mengajak Terbiasa. mereka untuk menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Betul. Harus kita tanamkan seperti itu, nilai-nilai kebenaran dari Tuhan itu harus benar-benar kita tanamkan ke anak-anak. Karena anak-anak saya ini kan nggak tahu, kayak kertas putih yang harus kita tulisin. Mau tulisin apa sih di situ? Mau tulisin sesuatu yang baik? Ya, itu dari kita. Orang tuanya. Bahkan kalau anak-anak mau kita lepas ke luar pun, mereka udah punya bekal yang baik. Jadi kalau mereka dengan lingkungan yang tidak baik, mereka sudah ada filter atau sudah ada dasar yang kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa selama belajar di rumah, justru tanggung jawab orang tua harus semakin kuat. Bahkan kembali lagi bahwa sebetulnya tanggung jawab pendidikan yang utama adanya di Dalam keluarga. Ya, dan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang mungkin malam ini ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor WA saya 0812 88633 117. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri Dulu. pertemuan ini. Kita ketemu minggu depan. Ya. Kita tutup mungkin dengan doa singkat sekali Boleh. lagi ya. Mungkin Pak Novi silakan berdoa Pak. Mohon. Baik, kita sebelum mengakhiri program ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur melalui acara ini kami boleh tahu bahwa kehendak Tuhan boleh terlaksana atas hidup kami, yaitu pengenalan akan kasih dan kuasa Tuhan, pengenalan pribadi Tuhan atas keluarga kami masing-masing yang kami boleh wariskan kepada anak-anak kami. Selain mereka belajar secara pengetahuan dan ilmu mereka di dunia ini, mereka juga memiliki pengenalan pribadi kepada Tuhan yang lebih terutama. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan ini. Kami persembahkan acara ini, program ini ke dalam tangan-Mu, karena hanya nama Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan dari setiap apa yang kami kerjakan dan kami perkatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Setiap Jumat jam 7 malam bersama di dalam acara The Rock Couple Community. Membangun keluarga di dalam Kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Novi, Pak Ibu Emma. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih. Silakan diminum. Silakan Kopi. Kopi. Ini Thai tea. Thai tea anak